Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh-soleh semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah ya. Bapak selalu berharap dan mendoakan untuk anak-anakku semuanya agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah bersama keluarga tercinta ya. Alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan Bapak ya. Kalau bertemu dengan Bapak berarti kita akan belajar apa anak-anak semuanya? Ya, pintar sekali anak semuanya. Kita akan belajar pendidikan agama Islam anak semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah anak semuanya ya. Sebelumnya anak semuanya, Bapak mau bertanya kepada anak semuanya, apakah anak semuanya sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Ya, pintar sekali anak semuanya ya. Kalau anak semuanya sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam, yuk Bapak mengajak anak semuanya untuk duduk yang rapi terlebih dahulu. Silahkan ya ditata dulu buku-bukunya ya. Silahkan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak semuanya duduk yang rapi, doa yang khusyuk. Mari kedua tangan kita angkat, kita buka ya. Sembari berdoa dengan khusyuk, ikuti dengan Bapak di rumah. Silahkan semuanya juga bisa berdoa ya bersama dengan Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak semuanya nanti adalah anak semuanya mampu untuk menjelaskan ya beriman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar anak semuanya ya. Ya, itu karena beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman. Makanya ini silakan nanti anak semuanya bisa belajar ya melalui video pembelajaran ini dan juga bisa memperhatikan buku paket pendidikan agama Islam kelas 5 nah, semuanya ya. Ya, selanjutnya anak semuanya ya. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ya, ayat 136. Nah, semuanya juga bisa memperhatikan, nanti bisa berlatih membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku semuanya, bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang sebelumnya yaitu sebelum Al-Qur'an. Nah, di sini nanti kita belajar tentang itu anak semuanya. Silahkan nanti ikuti dengan baik ya anak semuanya dengan sungguh-sungguh belajar hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan pada rasul sebelumnya. Nah, jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orangnya tergolong orang yang sesat. Nah, itu yang semuanya. Jadi tidak hanya Al-Qur'an saja yang kita imani, tapi juga ada kitab-kitab sebelumnya. Apa itu Bapak? Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup
untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, di sini anak semuanya bahwasanya cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah di situ dijelaskan bahwasanya apa? Ya, kitab-kitab tersebut harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Jadi kita punya Al-Qur'an. Al-Qur'an di dalamnya menjelaskan sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali ya. Di situ ada tentang cara beribadah, cara bersosial ya. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, maka dari itu kita harus apa? Ikuti sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam Al-Qur'an itu melarang ya umat manusia untuk memanggil panggilan jelek ya. Kita jangan ikuti itu ya. Kita jangan memanggil orang-orang di sekitar kita dengan panggilan jelek. Jangan seperti itu. Kita harus memanggil dengan nama yang bagus. Kalau bisa sebelumnya jangan langsung misalnya namanya misalnya namanya Roni. Jangan dipanggil Roni, nggak boleh. Harus di depannya harus kita awali misalnya Kak Roni atau Mas Roni. Kalau berarti kalau kecil ya Dik Roni ya gitu ya. Jangan kita memanggil langsung namanya aja. Itu namanya kalau di dalam apa namanya bahasa, apalagi kalau kita di Indonesia itu kurang sopan. Harus kita awal terlebih dahulu misalnya panggilannya ya Kak Roni atau Mas Roni atau misalnya Dik Roni gitu ya. Itu ya semua ya. Jadi Al-Qur'an jangan kita jadikan hanya sebagai dalam bentuk tulisan saja, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya contoh kecil misalnya tadi ada larangan untuk memanggil dengan nama yang jelek. Jangan. Kita harus memanggil dengan nama yang paling indah. Gitu ya. Nah, semuanya ya. Nah, maka dari itu ya adalah kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya kalau bisa semuanya ya setiap kita belajar Al-Qur'an ya sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Kita insya Allah akan menjadi bisa anak-anak semuanya ya. Nah, selanjutnya semuanya terkait dengan cara mengimani kitab-kitab Allah. Nah, khususnya ini adalah Al-Qur'an. Nah, kita harus menjadikannya sebagai pedoman hidup. Nah, yang menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu ya anak semuanya. Selanjutnya anak semuanya nama-nama kitab-kitab Allah. Nah, ini kan banyak ya sebelumnya ya tidak hanya Al-Qur'an saja. Nah, Allah itu telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Nah, jadi anak semuanya ya Allah itu menurunkan 4 kitab suci. Nah, itu ada 4. Terus beberapa suhuf itu lembaran anak semuanya ya. Nah, itu diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zamannya dan umatnya juga berbeda. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, jadi ya tujuan Allah menurunkan kitab suci dan suhuf diturunkan oleh Allah ya kepada para nabi itu agar apa? Dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat semuanya ya. Itu ya perlu diingat ya. Ingat satu, tadi kan Allah menurunkan 4 kitab suci. Terus ada beberapa suhuf itu diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda. Lah terus untuk apa diturunkan? Agar dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu ya anak semua ya. Jadi udah tahu ada berapa kitab dan beberapa suhuf yang diturunkan oleh Allah ya. Selanjutnya, nah, yang pertama ada kitab Taurat anak-anak semuanya. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa anak-anak semuanya ya. Kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani.
Nah, ingat-ingat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, di mana di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu yang semuanya perhatikan. Yang kedua, kitab Zabur anak-anak semuanya. Kalau tadi kitab Taurat kepada Musa, tadi kalau kitab Zabur di sini diturunkan kepada Nabi Daud anak semuanya alaihissalam. Ya. Ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Perhatikan. Ini di mana? Di tanah Kanaan. Nah, ya. Itu ya, coba diperhatikan nanti ya. Anak semuanya sembari memperhatikan di buku paketnya ya. Nah, selanjutnya anakku semuanya ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Itu semuanya ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Injil itu artinya kabar selamat kalau dalam bahasa Yunani yang semuanya. Pelajaran yang baru atau kabar gembira. Ada 3 ya anak semua ya. Yang pertama tadi apa? Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya ini ada kitab Al-Quran anak-anak semuanya. Kitab Al-Quran ini mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran terkenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Jadi tepatnya di Gua Hiro. Lah daerahnya di Mekah. Ya, turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Ingat-ingat anak semuanya ya. Nabi Muhammad menerima Al-Quran pada usia 40 tahun. Menerima wahyu yang pertama ya maksudnya ya. Terus pada waktu itu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro terletak di Mekah. Jadi anak semuanya pintar sekali ya. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas anak-anak semuanya ada 114. Terbagi dalam 30 juz dan ayatnya berjumlah berapa ini anak semuanya? 6.236. Ya lah. 6236 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu selama itu ya itu Al-Quran diturunkan. Jadi kan Al-Quran turun secara berangsur-angsur ya. Tidak langsung gemblondong satu sekali ya dalam 30 juz ya, tapi berangsur-angsur ya. Itu ada selama waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini menjadi penyempurna Al-Quran ya. Jadi ya, ini makanya yang kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat disempurnakan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Gitu anak semuanya ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Diingat-ingat ya anak semuanya. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah? Ada 4 yang wajib kita imani. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Gitu ya anak semuanya. Diingat-ingat. Selanjutnya ya, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Semuanya. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan. Tadi kan sudah jelaskan bahwasanya
Untuk apa diturunkannya kitab-kitab Allah? Agar menjadi petunjuk pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini kitab Allah itu petunjuk dalam kehidupan. Nah, makanya petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum teratur, tidak boleh menyiksa diri. Gitu ya anak semuanya ya. Contoh nomor 1 anak semuanya. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah. Perhatikan gambar berikut ini ilustrasinya. Nah, ini ya. Ada gambar seorang anak sedang melakukan ibadah sholat ya. Ini adalah kewajiban kita karena kita diciptakan oleh Subhanahu wa taala, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu selanjutnya ini ada yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan ya. Itu anak semuanya ya. Berdoa merupakan ya, ini merupakan kekuatan tersendiri ya. Berdoa merupakan ibaratnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin menurut ya akal pikiran kita itu mungkin tidak bisa terjadi, tapi karena Allah sudah mengizinkan, atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak semuanya kan pasti punya cita-cita yang sangat mulia pastinya ya. Cita-citanya semuanya pasti sangat mulia semua, sangat baik. Bapak pasti berpikir seperti itu. Nah, makanya silakan semuanya jangan lupa selain berusaha, anak semua juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Cita-cita anak semuanya dapat tercapai. Amin Allahumma amin. Itu ya anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya ya. Ini ajaran terpuji kepada sama manusia. Nah, ini kita harus saling menyapa, saling bersalaman kepada sama teman ya. Ini ajarannya ya. Maksudnya kita harus saling menyapa, bersalaman. Berarti kalau kita bertemu dengan teman, diusahakan minimal kita mengucapkan salam ya atau menyapanya ya. Jangan kita hanya berdiam-diam saja. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya, anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, ini tidak hanya teman yang jatuh dari sepeda ya. Kita bisa menolong hal-hal yang lainnya. Misalnya ada teman yang kesusahan ya. Misalnya ada teman yang tidak membawa buku, kita pinjami. Tidak membawa pensil, tidak membawa penghapus, kita pinjami. Gitu ya semuanya ya. Itu adalah ajaran terpuji kepada sama manusia. Selanjutnya ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, kita sesama makhluk ciptaan Allah kita harus saling menyayangi, termasuk pada hewan dan tumbuhan. Kalau kita punya peliharaan yang harus kita jaga, kita rawat, minimal harus kita kasih makan dan jaga kebersihannya ya. Jangan sampai kita merawat sesuatu kita tidak pernah memberikan makan atau minum. Bahkan kita tidak misalnya menjaga kebersihannya. Misalnya ini ada ayam. Nah, ini ya. Kalau ada ayam pastinya nanti kalau misalnya di kandang atau apa namanya itu tempat untuk namanya si ayam ini tadi kan pasti kotor lah. Itu kita harus juga membersihkannya. Jangan sampai kita tidak membersihkannya ya. Itu kita juga harus memberi makan teratur kepada hewan yang kita pelihara. Begitu juga dengan tumbuhan. Kita harus merawat tanam tersebut dalam pot ya. Boleh dalam pot, boleh dalam halaman rumah. Yang penting kita merawatnya. Kalau misalnya ya pagi kita sirami ya toh, itu anak semuanya ya. Nah, boleh ya. Terus kita beri pupuk. Nah, gitu. Kalau ada rumput-rumputan ya yang tidak yang bisa mengganggu ini apa namanya? Ya, yang bisa mengganggu keindahan ini, tumbuhan-tumbuhan yang kita rawat ya kita bersihkan. Itu namanya kita bentuk namanya sayang kepada hewan dan tumbuhan peliharaan kita ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, ajaran terpuji kepada diri sendiri anak semuanya ya. Ini ya, kita harus menjaga kebersihan kita, misalnya memotong kuku. Nah, ini harus kita jaga kebersihan kita ya. Nah, terus selanjutnya sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Nah, jadi sebelum berangkat sekolah juga harus
berhias ya. Minimal pakaiannya rapi ya toh. Nah, gitu anak semuanya ya. Pakaiannya rapi, kalau pakai kerudung ya kerudungnya rapi, kalau nggak pakai kerudung rambutnya juga harus rapi, tidak boleh berantakan semuanya. Itu adalah ajaran terpuji yang ada di dalam Al-Qur'an yang semuanya tadi sudah mencakup dari kita kepada Allah, kita kepada sesama teman, sama manusia, kita kepada makhluk ciptaan Allah lainnya, tumbuhan, hewan, dan kepada diri sendiri. Ini kitab Allah itu mengajarkan kebaikan anak semuanya ya. Makanya kalau bisa ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya ya. Itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak semuanya ya. Nanti anak semuanya kalau ada yang kurang paham, silahkan anak semuanya bisa bertanya dengan Bapak ya. Gitu ya anak semuanya. Ya. Bapak simpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwasanya kitab Al-Qur'an, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat semuanya adalah wajib kita imani. Selain itu ada suhuf itu lembaran yang diberikan kepada Nabi. Nah, tentunya di situ juga berisi tentang pedoman kehidupan pada umat pada saat itu juga. Makanya di sini kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Itu ya semuanya ya. Ya. Maka dari itu semoga ini pembelajarannya bermanfaat ya. Untuk tugas anak-anak semuanya silahkan nanti mencari hikmah ya, beriman kepada kitab-kitab Allah ya anak semuanya ya. Ditulis di buku, sebutkan minimal 3 aja. Enggak usah banyak-banyak anak semuanya ya. Nah, maka dari itu silahkan ya anak-anak semuanya sembari memperhatikan video pembelajaran ini, nanti silahkan juga menunggu video pembelajaran berikutnya dari Bapak ya anak semuanya ya. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.